Ya, kita udah live nih di Facebook. Hai Bro dan Sis. Hai. Ya, hai. Ini kita hari ini punya perdana program namanya JJS Jalan-Jalan Solidaritas. Jadi PSI kita akan ngajakin Bro dan Sis untuk jalan-jalan bareng orang-orang baik dari seluruh Indonesia. Dan hari ini kita punya dua orang baik nih. Udah ada Bro Giring. Hai Bro Giring dari Teman Rakyat. Dari Teman Rakyat. Siapa sih yang kenal Bro Giring ya pastinya. Terima kasih sudah datang bersama kami. Terima kasih, gila lo dislike. Iya, gimana kabarnya setelah keliling kemarin? Waduh, Lagi luar sibuk biasa. ngamen kayaknya ya Bro ya? Ngamen solidaritas, ngademin orang Jakarta. Ngademin orang Jakarta. Mudah-mudahan suasana adem. Semua ya, apa sih pasti adem lah, gue percaya adem. Dan juga mengajak anak-anak muda untuk jangan golput. Betul, harus Ya, datang nggak- dan pilih ya. Nah. 15 harus nggak boleh golput. Nah selain Bro Giring, hari ini kita juga ngajak satu orang baik yang satu ini untuk ikutan JJS Jalan-Jalan Solidaritas. Siapakah dia? Kita pasti di depan surprise rumahnya banget nih. nih. Wah, udah datang tuh. Coba klakson dulu. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Kayaknya tegas-tegas gitu orangnya ya. Siapa sih? ya? Halo. Masuk Ahok. Waduh. Kita Merinding. Apa kabar Pak? Halo Pak. Pak. Apa kabar Pak? Pak, sehat Pak. Salamannya gini Pak. Pak. Ya, salam. Kita begini. Pakai sabuk pengaman dulu Pak. Oh iya lupa. Yang penting kita harus menjaga keselamatan ya. Iya. Oke, udah siap semua ya? Dah. Siap. Kita jalan. Jadi kita nyulik Pak Ahok sebentar, kita jalan-jalan dulu Pak biar nggak biar Mau keliling pikiran kemana jadi nih? Mau jadi ke- relax. Kanan? Kita mau ke belok kanan sini nih Pak. Ada satu mobil. Bapak lagi nggak ada jadwal belusukan Pak? Ada. Siang Habis ya, Pak, ya? sholat Jumat. Oh, bisa juga. Kemana Pak? Dirahasiakan dulu. Saya juga belum tahu. Oh gitu ya. Tapi biasa kita ke tempat lokasi yang banjirnya belum beres. Kita udah selesaikan 2/3 wilayah banjir kan. Ya kita masih 1/3 tertinggal. Nah ini yang kita mau cek. Ngomong-ngomong soal banjir nih udah musim-musim hujan nih Pak. Biasanya udah mulai deg-degan. Udah nih. mau selesai kali. Ya kita untuk Iya maksudnya bukan mulai musim hujan ya, lagi masih puncak-puncaknya biasanya ya. Karena berdekatan dengan baru saja perayaan Hari Raya Imlek gitu ya. biasanya kalau kita Imlek daerah Pluit ini tenggelam melulu. Betul. Iya betul. Iya. Sekarang mah udah Ya, enggak ya Pak ya? kita udah 4 tahun udah 5 tahun ini. Makanya kita mulainya kan beresin dari daerah hilir. Kan hilir ini kan memang paling rendah kan. Utara kan yang dari gunungnya selatan kan gitu. Utaranya hilir. Ya kita lagi dorong beresin dulu dari hilir naik ke hulu. Konsepnya gitu. Nah sehingga kalau begitu yang di atas kalau udah nggak banjir kan kita nggak perlu normalisasi yang besar-besaran juga kan gitu kan. Nah, kayak begitu. Ngomong-ngomong Pak Ahok nih milih rumahnya daerah Pluit deket laut karena nostalgia masa kecil di pulau deket laut apa bagaimana sih Pak? Kayaknya lebih enak ya, view-nya gitu lebih Enggak Pak? hobi. Tapi nggak pernah ke samping. Udah tiap kayak mau mancing Ranking berapa sih sekolahnya Pak? turun. Tapi bagus Kalau soalnya, SD Pak, ya. agak payah, SMP mulai baik. Kalau ranking 1, ranking 2 gitu Pak pernah nggak sih Pak kalau nyontek? Kartunya mana? Kartunya kartu. Ini ada kartu. di belakang apa? Oh ini dia. Jadi meskipun udah masang muka Pak Ahok tetap harus kartu ya. Iya. Iya, pasti buka. Eh, Pintunya buka. Ini soalnya ini nggak bisa dibuka ya. Pintunya. Oh iya, sorry. Pintu apa aja nih Pak? Sorry. Buka dulu. Pintu. Ketahuan bukan mobil ya. Jarang bawa mobil. Sering, tapi bukan mobil yang ini. Ini mobilnya Bro Tony nih kita pinjam hari ini nih. Oh ya? Karena cukup luas belakangnya ya. Iya. Kenapa orang kalau mau bikin ginian mobilnya merek ini kan sponsor aja. Kemarin gue lihat mobilnya Oh iya ya. gini. Kebetulan Gedenya pas sama. kali Pak. Gedenya Gedenya pas. pas. Gedenya pas kali Pak. Iya. Tapi kita jangan Enak. ngomong merek nanti iklan. Iya. Belum bayar dia soalnya. Pak, ngomong-ngomong masa kecil nih Pak. Jadi pengen ngajakin Pak Ahok nyanyi satu lagu yang biasanya nih sejak mulai muncul lagu ini pasti orang asosiasinya langsung ke pulau masa kecilnya Pak Ahok nih. Waduh. Apalagi Ini- nyanyinya. ini bandnya apa nih? Kita lagunya nih. Ini bandnya siapa sih? bandnya apa nih? Gua- Yang nyanyi siapa sih nih? Giring dong. Bandnya siapa nih? Untuk kita Menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya.
Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Ayo Pak Ahoknya sendiri Pak. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Karaokean lah Pak, gak apa-apa. Langsung bedanya jauh banget. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil. Bener banget, hidup kadang tak adil. Cinta. Kok curhat colongan sih? Lu jangan curhat colongan gitu kali. Bener. Nah ini kita silakan ya. Bro Giri. Itu yang susah tuh. Ini jangan Oh, kita kita. Musiknya tuh Bapak coba dong Pak. susah. Pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai. Kita makan dulu nggak? Pernah kan mimpi di bumi. Hey! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Dan bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Langsung ketahuan nada saya beda. Bapak aja beda sendiri gak apa-apa. Beda sendiri. Makanya waktu sekolah SMA kan mesti vokal grup gitu kan. Gurunya panggil kan. Ayo tes suara 1 situ kelompok. Suara 2 sana. 3 sana. 4 sisa saya. Oh, di suara berapa? Suara 5. Ya udah istirahat dulu aja deh. Ya udahlah. Tapi tetap suka nyanyi kan? Katanya suka nyanyi di kamar mandi. Ya nyanyi dalam hati aja deh. Habis di gereja aja kalau aku kencengan dikit, yang di depan pada lihat ke belakang semua. Kan nadanya beda kayaknya. Beda sendiri ya Pak. Dia kalau nyanyi nggak boleh ada musik. Biar kesannya Yang gitu. Dan yang denger juga nggak tahu lagu itu. Pasti mereka bilang, bagus Pak nyanyinya bisa. Pak, tadi kalau kita dengar lagunya Laskar Pelangi itu kan bercerita tentang mimpi juga gitu ya Girang ya. Mimpi, kita harus mengejar mimpi. Kayaknya orang Belitung memang dilatih dari kecil buat mimpi ya. Nah, Bapak waktu mimpi sebagai anak kecil nih Pak ya, anak daerah, pernah nggak sih Pak mimpi jadi gubernur Pak? Enggak, kita coba berpikir dulu mau jadi pejabat PT Timah. Oh kenapa? Karena substansi mirip ya. Karena dulu semua air, listrik, makanan, semua itu PT Timah, telepon semua di PT Timah, termasuk TV. Lalu pejabat Timah itu lebih berkuasa daripada bupati, daripada saya, daripada camat. Dia punya duit. Makanya dari kecil kita sering katakan mau jadi kawilasi, kepala wilayah produksi gitu. Tapi almarhum ayahnya Pak Ahok kayaknya udah bermimpi tuh Pak. Oh iya. Dari kecil katanya Karena Bapak, ya, hati-hati nih jaga ini katanya sama drivernya ya Bapak Pak ya. saya selalu yakin yang paling bisa menentukan nasib orang banyak itu pejabat, bukan pengusaha. Jadi istilahnya dalam filsafat Tiongkok itu yang paling mulia itu jadi pejabat, bukan pengusaha. Pengusaha nomor 6.
Nah, bapak saya bilang, kamu jadi pengusaha, lu mau nggak tiap bulan bantu 1 miliar buat orang miskin? Nggak mau kan, ada juga nggak bagi. Coba kamu mau jadi pejabat, kamu bisa kuasai anggaran, membantu semua orang punya penghasilan itu. 1 miliar kalau 500.000, 2.000 orang habis. Nah itu yang bapak saya selalu tanamkan. Nah ketika orang miskin banyak datang berobat, sekolah nggak bisa, bapak saya bilang kita ini cocok jadi pejabat sebetulnya, Nah, bukan jadi pengusaha gitu. Dan itu yang Bapak lakukan sekarang gitu ya, Nggak, Pak? aku ya? juga nggak mau dulu. Ngapain gue mimpi mau jadi konglomerat kok? Itu setahap besar itu ya. Terus tiba-tiba berubah. Tapi begitu Mimpinya gimana, Pak? bapak saya meninggal tahun 97. Setelah meninggal, ya tentu saya harus menanggung stres juga gitu. Kita pengen minta pemerintah lakukan, nggak ada yang tertarik juga. Dulu kan nggak ada sudah BPJS segala macam. Ya udah kemudian tahun 2003 frustrasi juga saya. Udah aku pikir masuk partai aja deh, biar bisa partai menang, kita bisa memilih bupati yang baik, supaya bisa menjamin kesehatan pendidikan buat masyarakat gitu. Ya nggak ada, partai kalah kan, udah kalah, ya udah mau keluar suruh terus, ya udah terus di dalam deh. Udah 7 bulan ada pemilihan langsung, masyarakat mau jadi bupati aja tuh pak, lawan ya udah masuk. Dan itulah mulai perjalanan karir politiknya Pak Ahok gitu ya. Ya mau keluar nggak keluar juga. selama jadi gubernur Pak Ahok, pengalaman atau kejadian yang paling berkesan selama jadi pejabat deh, mulai dari Belitung dulu. Iya. Apa Yang ya? saya pikir yang paling kesan itu seperti teori ini tau nggak? Saya pernah nerima filantropis dunia dari Amerika. Jawa. Orang kaya nih, yang biasa dermawan ini kan, Iya. ngajak makan, saya ingat makan. Terus dia tanya sama saya, apa sih yang buat Anda mau jadi pejabat? Padahal kan dihantam macam-macam gitu kan. Terus saya bilang, ada nggak filantropis di dunia, dermawan di dunia yang kasih 1 juta US dollar tiap tahun bantu orang miskin? Oh banyak, dia bilang. Banyak. 10 juta ya masih ada lah. 100 juta udah enggak. Karena kalau udah punya uang gitu banyak, 100 juta tuh 1,3 triliun tuh sekarang. Itu pasti sudah taruh di fund manager untuk putar di yayasan dana abadi. Nah, makanya saya bilang uang saya tidak sebanyak milik Anda. Tapi saya tiap tahun untuk orang sekolah saja di Jakarta, saya kasih 200 juta US dollar. 2,6 triliun. Itu yang nggak bisa saya dapatkan sekalipun saya jadi pengusaha. Itu yang membuat sukacita saya, bukan bahagia. Saya menggunakan bahasa Inggris lebih enak, pakai joy, bukan happy. Joy-nya saya itu mengalahkan ketika perusahaan saya untung 150.000 US dollar, saya bilang. Ini yang membuat saya jadi senang. Walaupun saya tidak sekaya Anda, tapi saya bisa melakukan apa yang saya suka. Hasrat hati saya, empati saya bisa saya salurkan, bukan pakai uang saya. Nah, itu yang buat saya suka sih. Dan kalau kita ngomong jujur, uang saya sekarang juga lebih banyak daripada dulu. Kenapa? Dulu kita bisa ada 1 miliar per bulan pun habis uang kita, karena bantu orang miskin terlalu banyak, nggak sanggup. Sekarang saya bantu orang miskin semua pakai APBD. Bisa pakai KJP juga gitu ya Pak Iya ya. kan, itu baru bicara kesehatan, pendidikan, kesehatan, 800-an miliar. Kita jamin semua orang kalau sakit kita tanggung. Mana ada filantropis dunia yang kasih tiap tahun 800 miliar. Nah itu sukacita itu yang begitu besar yang kita alamin. Nah pekerjaan ini seneng gitu hatinya gitu. Kerja pagi sampai malam, ketemu orang, turun ke lapangan, begitu ada persoalan langsung. Nah kemudian jadi gubernur juga apa yang saya ngalamin gitu ya. Ada seorang, saya kemudian lagi disposisi surat malam. Ya saya sampai capek disposisi, aku balasin WA deh. Aku beli WA kaget ya, dia serangan jantung dia bilang. Mungkin serangan jantung di apartemen tinggal sendiri. Bener apa enggak? Aku langsung copy aja alamatnya semua kasih. Aku lemparnya ke grup kesehatan. Grup kesehatan pasti pada belum tidur dong, pasti yang jaga kan. Langsung dibalas, segera kami tanganin pak. Langsung jemput diurusin. Wah saya terasa kayak punya rumah sakit kan sekarang. Kalau orang rumah sakit tidak sakit, banyak juga yang di swasta kan nggak ada BPJS. Wah dia langsung merasa lemes nih. Langsung lemes. Kita pindahin ke RSUD kami, Tarakan,
kerjain. Operasi semua BPJS, nggak ada KTP DKI lagi, kita urusin. Anggap itu orang dari luar kota terlantar. Bisa. Coba kita jadi pengusaha, nggak bisa. Jadi itu yang kemarin pengalaman, baru-baru ini pengalaman. Kemarin kampanye ada orang datang, bilang sakit, tua kan suruh lihat di ICU apa ya, aku pergi lihat. Pas ada satu, kayak mbak-mbak panggil saya, Pak, tolong lihat dong adik saya. Dia pengen ketemu Bapak, ngefans ya. Ya udah aku datang pergi lihat. Kenapa sakit apa? Dia nggak mau ngomong. Mau pulang katanya ke Pemalang. Kenapa mau pulang? Gak ada duit untuk operasi. Dia KTP dari sana. Ini operasi empedu kalau dibiarin lewat ini. Mau 50 juta. Saya bilang udah nanti aku urusin. Mau pulang, dia ngomong. Langsung suruh Tarakan jemput, beresin. Udah sisa uang kita urus, suruh bayar aja. Ini kan sesuatu yang sukacita yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Terus yang bikin sedih selama jadi gubernur apa? Ada nggak Pak? Selama jadi pejabat deh. Sedih ya. Kayaknya sih jarang sedih ya. Meskipun ada yang ngomel-ngomel karena Aku kebijakannya dirasa baterainya di luar sih soalnya. Ya, makin digituin. Enggak, saya orang kalau nyerang saya tuh saya merasa kasihan aja sama orang ini gitu loh. Ya, saya marah aja. Marah bukan karena mau habisin dia, saya cuma benci kelakuannya, nggak pernah benci orangnya. Iya kan? Tapi yang jelas sekarang sedih banyak, ya. yang jelas sekarang banyak sekali ya Pak ya, rakyat yang terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pak Iya. Ahok. Coba lihat mana ada orang pakai sepatu butut atau iya. pas kenaikan kelas pegadaian penuh ibu-ibu gadaian Iya. untuk sekolah. Dulu itu ya. Nggak ada. Iya. Nah kalau Yes. kita bicara soal kebijakan-kebijakan buat rakyat ya Sis ya, ini ada lagu yang disukai juga nih oleh masyarakat, oleh rakyat juga nih. Iya benar-benar. Dan katanya Pak Ahok juga suka sama lagu ini. Lagu apa tuh? Coba. Pasti pada nggak nyangka deh, ternyata Pak Ahok suka sama lagu ini. Lagu apa Pak? Teh Rajana. Yang ini gue gak bisa nyanyi nih kalau yang ini nih. Aku hafal liriknya. Lo apa lo? Oh ya udah. Kalau apa nanti lebih Kita aja kencang. Pak Ahok aja, kita backup dancer deh. Penarinya di belakang. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Musiknya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, terajana. Ini kayaknya emang cocok ini dangdut kayaknya. Suaranya kenceng nih kayaknya. Bagus. Keep up. Habis itu ikut acara dangdut yang di TV ya. Sama kampanye juga. Ayo merdu suara penyanyinya sedang. Bapak suaranya merdu banget, Pak. Jempol di atas dong. Gedein dikit dong. Gitu loh. Pinggul bergoyang-goyang. Kayaknya ini lebih jago dangdut. Iya, Pak. Pinggul bergoyang. Gua backup dancer ya, Pak. Berdendang. Tat. Begitu bunyinya udah goyang tuh. Ini dari SMP. Oh. SMP. Ya kalau kita di Belitung ada kawinan SMP pasti ada dangdut. Musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, Duhai sedap sekali. Suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Sikat Pak, sikat. Irajana. Kalau dangdut beda-beda dikit. Bisa, Pak. Enggak oke lah. Gua aja yang penyanyi, Pak. Kalau sering nyanyi dangdut, wah nyerah gua. Karena menurut gua penyanyi dangdut tuh luar biasa lah, suaranya nggak ada. Wah, suaranya luar biasa semua beda. Ada cekok-cekok Wah, gitu ya. susah. Gua bertahun-tahun nyanyi, gua nyanyi dangdut nggak bisa gua. Itu semua luar biasa deh gua. Salut penyanyi dangdut, salut gua.
sakitnya aku hingga tak kusadari. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Udah. Wah ini luar biasa nih. Keren Pak Ahok yang ini keren. Ternyata. Lebih cocok nyanyi dangdut daripada Laskar Pelangi Pak. Pak, ngomong-ngomong tentang energinya Bapak yang nggak pernah habis, itu apa sih asupan energinya Pak tiap hari? Cinta dari Bu Vero. Iya. Saya pikir ini sih sebetulnya. Isi bensin gitu. Ini merah nih Pak. Oh. Dipinjeminnya agak-agak kurang. Oh. Kita yang Aman kan? 5 nih kayaknya. Aman. Kita isi sedikit aja. Yang penting cukup buat jalan-jalan. Gue gak bawa dompet loh. Hah? Kita culik ya Pak. Kayaknya. Isi Oke, matiin nih. iya mesti matiin. Iya. Jadi saya pikir Tolong semua turunin, itu adalah soal hasrat sebetulnya. Iya. Kalau hasrat kita ada, passion ada, otomatis kamu akan semangat terus. Iya benar. Sebenarnya orang gitu. Passion. Kamu kerja sesuatu mesti ada passion. Dismiss. Ya. Isi bensin. Bingung. Merah dia. Merah nih isi bensin. Pak, Bukan, isi bensin. Ya, jadi ya. Tunggu dulu. Lo kalau passion pasti nggak Passion. capek. Pakai blitz nggak? Nggak boleh beris tuh. Iya. Bahaya loh. Iya, jangan pakai blitz soalnya Takut nggak boleh nyambar kita- dia. oh Iya, bisa soalnya gitu ada ya? listriknya. Oh oke. Iya, bahaya. Oke. Udah diurus. Oh ya. Itu yang dulu sepupu istri saya tanya sama kamu mati mesin, udah ya? Udah ada mati di sini. Tanya sama istri saya, itu laki lu energinya apa tuh? Kok kerja nggak ada capeknya? Ya karena kita kerja sesuatu lihat hasil tadi kan ada joy tadi kan. Bisa nolong orang. Itu nggak capek. Kalau kita memang bukan passion ya, kamu burn out. Oke. Terus ini Pak yang salut, Pak Ahok kan kalau ngomongin segala macam tuh sampai saya ingat Pak Ahok waktu jelasin soal kerang hijau aja. Agak maju dikit ya. Oh. Tankinya sebelah kiri. Oh iya. Sampai ngejelasin kerang hijau aja Pak Ahok inget gitu kerang hijau waktu ngomongin soal nelayan Pak, ada di. fans itu, Pak. Di mana bu? Tuh, jualan pecel di rumah sakit situ sama itu. Rumah sakit Pluit. Iya. Bu dia misi dulu ya. Oh iya. Ini dulu. Bentar ya Bu, maju dikit ya Bu. Dikit aja bu. Terus Ya. Terus stop. Oke. siang Ibu. Penuhin full aja di fullin. Passion dia Yang aja biasa deh. aja. Yang- Udah iya. diurus. Ada siprik urus. Ya jadi sebenarnya ini masalah passion aja. Kalau kamu udah Yang passion, selalu tuh kok ingatannya Pak Ahok bisa detil banget kan padahal banyak yang diurusin kan Pak. Tapi kok sampai detil-detil nah, gitu aku punya tahu. masalah tuh. Jadi apa yang orang ngomongin tuh kerekam. Nanti orang ngomong keluar. Makanya kadang-kadang teman-teman itu yang bisa ngomong-ngomong yang nggak bener itu, yang bercanda itu, Keinget semua kalau juga. kita lupa, ya gubernur di doorstop keluar juga. Nah, ini yang bahaya. Aduh. Tapi sekarang ada selotip ajaib kan Pak ya Nah, katanya ya. makanya sekarang kita udah mulai, oh ya udahlah, mesti mulai dipotong-potong, mikir. Kalau dulu kan ngomong dulu baru mikir tuh nggak. Nah sekarang saya usahakan minimal ngomong sama mikir pas deh. Kalau mikir dulu baru ngomong kan pelan kan. Tapi jadi kalau ditanya misalnya berapa APBD DKI, Pak Ahok inget ya? Nah kalau angka-angka tergantung. Kayak terlalu perinci. Aku orangnya gini sifatnya. Perlu nggak Anda ngisi penuh otak kamu atau tidak? Ada yang perlu kita ingat, ada yang nggak perlu. Misalnya kamu tanya sama saya nih, 267 kelurahan DKI apa aja? Aku nggak ingat. Oh. Ya aku juga nggak pernah mau tahu. Pak, 40 foto tuh Pak. 44 kecamatan, gue juga nggak mau tahu. Lagi. Oh ya. Ini mau foto. Oh ya. Bentar ya. Ini oke turun dulu bentar mau foto. Meet and greet dulu Pak. Oke, Oke. meet and greet dulu.
Tapi emang kayak gini ya, kalau tiap kali belusukan, Pak Ahok juga selalu pertama Selalu kalinya dikit banyak yang orangnya, ngerebutin ya. terus langsung datang. Oh, Di akhirnya rumah rame Lembang banget. aja kan kalau kita pernah ke situ ramainya bukan main dari jam 5 pagi orang udah ngantri. Dan ngambil isinya nomor. foto-foto ya. Bro Giring juga kemarin sempet kan ke rumah Lembang lihat ya gimana Wah suasananya. gila, kayak waduh seru banget deh. Tapi gue bingung deh kalau gitu, kalau misalnya foto terus dia kapan bisa nonton atau ke ya kayak orang normal Ya gitu, kayak susah. lu juga kali bro. Tapi kayak dia mah lebih masif lagi magnetnya. Nanti kita tanya, kira-kira masih sempat nggak sih untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk Iya, sama hibur keluarga diri deh. ya, terutama sama keluarga. Oke. Ah, nyalain mesin lagi nih kayak. Untung nggak terlalu ramai pom bensinnya karena Pak Ahok. udah kata saya Iya. Pak Ahok. Ya. Bapak kan kalau kemana-mana kan pasti difoto terus meet and greet terus ya kan Pak? Nah terus kalau misalnya lagi pengen quality time sama keluarga gitu gimana Pak? Kita rata-rata di dalam rumah ya. Kita kalau makan restoran ya kita makan aja, ada ruang khusus atau duduk. Nonton masih nonton buat umum. Dikebutin orang tapi Pak ya kalau Ya habis selesai kerubutin ya foto dah. Bisa keluarga naik mobil dulu. Keluarga juga udah terima aja sih. Ini juga penting sih, keluarga terima juga penting. Jadi soal keluarga itu bicara soal saling terima, saling memaafkan. Nggak ada orang yang sempurna. betul. Tapi kalau udah sibuk gitu, Istri juga bisa ngambek, bisa itu semua udah. Tinggal kita ya. Semua orang pernah buat salah, saya pikir gitu. Tinggal kita gimana nerima aja kan. nah kalau udah sibuk gitu tuh Pak, masih inget nggak misalnya anniversary? Oh ingat, Hah, saya ingat. inget ya? Semua Tanggal berapa, ulang Pak? tahun anak saya ingat. Hafal ya Pak ya? Saya Anniversary menikah tanggal 6 berapa, Pak? September. Oh 6 September. Nah, Tahun? anak tahun ini 97. Oh. Anak saya yang pertama lahir 17 September 98. Oh Virgo tuh Pak ya? Ya, saya nggak tahu kalau bintang. Kalau yang soal bintang itu aku nggak gitu tahu tuh, nggak gitu hafal. Makanya saya orangnya gitu, perlu hafal atau tidak, perlu tahu apa enggak gitu loh. Saya kuliah gitu ya, ambil S1, S2 gitu. Yang saya penting punya pelajaran, yang saya harus pakai nanti nih. Pasti. Kalau saya kuasai, saya tahu. Tapi yang nggak penting-penting B aja udahlah. Jadi berarti Yang penting pas aja, ngapain penuhin otak gitu loh. Jadi Nah, pada itu hasilnya- saya punya masalah di situ aja. Jadi kalau yang saya tahu ini perlu, ya udah saya rekam. Kalau enggak ya udah. Kamu tanya sama saya 44 kecamatan, kamu tahu nggak? Nggak hafal saya. Untuk apa? Terus pun tertinggal. ya. Ya, scorecard, itu lebih penting. Gitu. Kebijakan ini lebih penting. Anggaran ini, saya kadang-kadang juga nggak hafal kok. Anggaran ini untuk ini berapa? Ngapain sih? Pusing amat. Yang penting, karena bagi saya anggaran berbasis kinerja itu bukan bicara uang sebetulnya. Bicara uang mengikuti fungsi. Nah, jadi kita juga bisa bilang bagi tiap satuan kerja perangkat daerah masing-masing buat anggaran naikin 10% tahun depan. Nah bener. Kalau memang dia tahun itu tidak penting banget, bisa dia jadi 0. Bagian yang lain penting bisa naik 2000%, nggak apa-apa. Nah itu yang berbasis kinerja gitu loh. Makanya cara berpikir ini kan nggak biasa di birokrat sebetulnya. Jadi dilihat berdasarkan Iya, kebutuhannya juga gitu karena ya Pak? anggaran berbasis kinerja itu baru dimulai seluruh Indonesia 2006. Dan banyak pejabat senior itu tidak mau dilatih seperti ini. Nggak ngerti. Padahal harus bisa adaptasi seharusnya ya Pak ya? Ya kan merasa kalau dulu kan jadi pejabat kan nggak mungkin turun. Golongan sekian kan udah aman kan. Nah, di era Baru kepemimpinan kejadian Bapak di turun ya, Pak DKI ya? bukan cuma turun, dipecat deh PNS. Dipecat hampir tiap hari saya tanda tangan pemecatan. Tapi untuk orang-orang yang berprestasi malah diberikan Oh penghargaan gitu gajinya ya Pak ya? gede. Yang paling rendah bisa bawa pulang 13 juta. Makanya banyak orang yang dulu doktor karena nggak bisa main politik, nggak dapat jabatan gitu ya. Sekarang banyak seran dua seneng banget. Yang saya bilang tuh Pak bersyukur Pak bisa umrohin keluarga apa macam-macam gitu. Bayangin aja tiba-tiba jadi lurah TKD kalau dia penuhin 39 juta. Yang S2 bisa 62 apa 65. Nah Pak, kuncinya untuk jadi pejabat yang baik tuh apa sih Pak? Bersyukur kali ya Pak ya? Pertama ya memang kamu jangan terima suap supaya kamu nggak membengkokkan keadilan. Yang kedua, kamu nggak boleh berpihak. Kamu ikutin aja aturan. Jadi kita nggak boleh berpihak nih partai saya lah, grup saya lah, teman saya nggak ada. Makanya saudara sepupu saya bilang
Orang bilang, enak loh ya saudara lu pejabat ya, waktu jadi bupati gitu. Nggak ada gunanya jadi bupati, repot kita katanya. Lebih enak bupati yang lain, bisa paham-paham. Dia mah nggak bisa. Kemarin saya baru ketemu salah satu bos, tau gak? Dia cerita. Nah, lo. Dia cerita gitu tuh, dia bilang, jujur orang tanya sama saya, kenapa lu pilih Ahok? Ya karena dia kerja baik aja. Kalau buat kami mah, buat pengusaha udah tahu diri lah. Kalau Ahok jadi lagi ya ikutin aturan deh, nggak usah aneh-aneh katanya. Nggak bakalan ada kompromi, nggak bakalan ada yang aneh-aneh. Sesuai aturan dia bantu. Jadi kita bantu dia kenapa? Kita pengen kota kita bagus aja, dia bilang. Udah lihat bukti kok. Tapi emang terasa sih Pak, sekarang kan kalau kita Dulu lihat mana ada karpet hijau, ya, Pak, ya, trotoar hijau kayak semua. gini. Iya, Pembatas betul. ini mana pernah hijau Iya. dulu. Kerontang. Ya kan sekarang hijau semua. Lampu-lampu malam nih LED terang banget Oh iya Pak, di depan rumah saya juga diganti Pak. Terang semua, kita ganti. Tapi di beberapa titik sekarang udah kerasa balik lagi, Pak. Ya, Kayak contohnya kemarin kita jalan-jalan ke Tanah Abang, udah PKS ya karena sembarangan. budaya kan, budaya kita. Jadi golongan orang yang bersyukur. Jadi PNS tuh saya kira ada 80% yang sudah bersyukur ya. Tapi sebagian dari mereka golongannya belum sampai menduduki jabatan struktural. Makanya saya harap begitu saya terpilih lagi Oktober ini, Amin. mereka ini kan dilantik kedua kalinya kan, itu mereka akan menduduki posisi-posisi yang cukup. Nah kalau itu baru kita bisa mulai mengubah satu budaya. Kalau pimpinannya masih belum punya hati itu kan, tapi kemarin kan mereka udah tepuk tangan nih, pikiran mereka kan udah ngarep nggak balik lagi, begitu cuti sampai 3,5 bulan. Kita lihat deh kondisi politik, mereka udah ngarep sekali, kita nggak balik. Pak Ahok, kita kan udah pengumuman nih sama teman-teman, kita hari ini mau live Facebook sama Pak Ahok dan udah pada banyak yang macam-macam nitip pertanyaan buat Pak Ahok. Nah, paling kita pilih ya 2 atau 3 pertanyaan yang paling banyak. Coba Sis Isyana atau Sis Danik. Sis Danik kayaknya udah siap sama pertanyaannya nih. Ini ada pertanyaan dari Ego Friends. Ego Friends. Ya. Satu pertanyaan buat Pak Ahok, mengapa Bapak masih bertahan dari semua gempuran yang datang silih berganti? Bagus banget tuh pertanyaannya. Ya, Kenapa itu Pak? Itu saya bilang kan, karena hasrat untuk bisa berbuat untuk orang banyak lebih besar daripada bahaya buat kita. Ini kan soal passion, hasrat ini saya ceritakan. Nah, saya nggak boleh menyerah dong, kecuali memang rakyat sudah nggak mau pilih saya. Berarti saya percaya memang tugas saya di sini selesai. Jadi kalau selama masih dipercaya, ya ini hasrat saya kok. Kenapa saya cuma diancam mesti nyerah? Lo kekuasaan tangan Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Kenapa saya masih takut? Kamu mau gempur saya kayak apapun, gue yang pikirin. Jangan-jangan kamu lawan Tuhan lama-lama. Kamu yang Tuhan pengen saya yang jadi gubernur. Nah, cara berpikir sederhana aja. Kalau memang nggak dikasih lagi, ya berarti tugas saya di sini ya selesai. Ini ada pertanyaan kedua dari Dwi Diawati Esther Mopeng. Pertanyaannya, saat pertama kali dilantik apa yang mau dilakukan? Dilantik Oktober. Sebenarnya begitu selesai pemilihan tanggal 15, kalau menang udah langsung kita lakukan. Kita akan perketat lagi. Banyak hal yang belum kita beresin kan. Misalnya contoh soal birokrasi. Kita mesti betul-betul semua scorecard, KPI, key performance indicator semua harus jelas. Jadi sehingga yang nggak memenuhi syarat itu harus turun. Kita harus tes lebih banyak yang talent. Jadi orang-orang ini disiapin dulu siapa yang pantas jadi pejabat. Begitu ini nggak bagus ya geser. Kita kan utamakan birokrasi itu harus jadi pelayan. Ya, yang pasti sebenarnya bukan pemimpin tapi pelayan masyarakat ya Ya. Pak Ahok ya, gubernur itu ya. Ya, jadi kita mesti bikin semua ini punya hati yang sama gitu ya. Kalau dia udah punya hati yang sama, jadi budaya kebentuk. Banyak kok orang yang mau kerja melayani dengan gaji yang udah baik gitu. Iya. Dia bersyukur gitu. Kalau gaji nggak baik ya kasihan memang. Nah kalau udah baik, yang mesti main kan cuma bicara keserakahan sebenarnya. Ya kalau kita yang udah kerja baik kan harusnya bisa. Ya, ini ada request Pak dari yang lagi nonton, Bro dan si seluruh Nusantara, minta di say hello dari Pak Ahok. Oh. Bisa?
Halo buat semua hai penonton Facebook. Lu penonton ya? Bro dan sis, bro dan Oh, Bro and Sis. Ini gayanya Pak partai ya, Bro and Sis. Bro and Sis. Nah tuh bro dan saya semuanya udah disapa langsung oleh Ahok. Sorry nih, ini pengalaman kedua kayak ginian nih. Sekalian pesan-pesan lah Pak Ahok buat yang nonton semuanya se-Indonesia. Kira-kira ada pesan apa dari Pak Ahok? Ya, saya sih harap kalau teman-teman punya hasrat nolong orang banyak, sebetulnya jalur yang terbaik itu ya masuk ke politik sebetulnya. Di DPRD. Nanti DPRD kalau kerja baik, Anda dipercaya jadi bupati, wali kota, baru jadi gubernur. Nah, itu sesuatu hal yang menurut saya baik. Kalau mau nolong orang banyak, memang harus di jalur pemerintahan. Meskipun publik, apalagi anak muda mikirnya, waduh kalau politik tuh kotor, Ya, takut politik, ah. sebetulnya politik nggak mungkin. Istilahnya gini ya, kalau kita bilang daun talas gatel gitu ya. Kalau kamu nggak megang ya kamu nggak ngerasa gatel dong, biasa aja tuh. Nah, politik timbang kotor kan memang orang-orang sebagian yang kotor. Kalau kita yang punya komitmen, tidak terima suap, nggak berpihak, dan tahu kita mau melayani orang banyak hasratnya, ya aman aja. Nggak mungkin kok. Jadi orang juga nggak mungkin maksa kamu kalau kita enggak. Ya nggak mungkin, nggak ada yang bahaya saya pikir. Nah cuma memang gaji perlu diperbaiki supaya para profesional mau masuk. Nah itu yang kita siapkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ada PNS dan ada pegawai pemerintah perjanjian kontrak. Nah kalau PP-nya keluar, swasta orang biasa boleh jadi aparatur sipil negara dan mereka nanti digaji dengan baik. Nah ini akan membuat orang bisa sekarang kamu kerja di bank 45 juta baru masuk. Kamu jadi PNS atau aparatur sipil negara dengan program P3K tadi, kamu udah langsung dapat 13 juta. Tentu kamu akan mau kan. Supaya lebih banyak orang tertarik, orang-orang baik tertarik lagi ya Pak ya. Orang baik Berarti ya. tertarik sama kerjanya pakai hati. Betul. Seperti waktu itu Pak Ahok bilang, karena rakyat adalah bos kami. Itu kan ujungnya di situ kan Pak. Wah, luar biasa. Ya memang kalau itu yang saya katakan, badan pelayanan terpadu satu pintu kami bukan badan perizinan terpadu. Kalau perizinan kan kamu datang ke saya kan, saya mau kasih atau tidak. Tapi kalau pelayanan kan kamu datang, saya selayanin Anda gitu. Nah konsep itu yang kita lagi bangun sekarang. Banyak PNS yang muda-muda sudah mulai ke arah sana. Kalau ke arah sana ya kita bangun ke arah sana. Kayak gitu. Iya. Pak, mungkin ada tips untuk orang-orang yang ingin masuk ke dunia politik biar nggak sekedar jadi politisi tapi jadi negarawan tuh harusnya seperti apa? Saya sarankan kalau mau mulai di tingkat DPRD tingkat 2. Karena itu yang paling mudah dan murah diraih. Ini kan teori Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln. Jadi kalau kamu mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah rakyat juga mengerti nih. Kamu kalau mau dipercaya rakyat, kamu harus menunjukkan karakter sejati kamu. Karakter sejati kamu baru ada ketika kamu punya kekuasaan. Nah kekuasaan yang paling mudah dan murah diraih kan DPRD tingkat 2. Nah kamu mulai dulu nih DPRD tingkat 2. Kalau kamu bisa menunjukkan karakter sejati, melayani rakyat, tidak terima suap, tidak berpihak, pasti rakyat akan kasih kamu lagi kepercayaan yang lebih tinggi. Nah itu yang penting gitu. Dan satu hal yang perlu diingat, jangan ngulangin kesalahan saya juga gitu ya. Jadi pejabat publik itu tidak lengkap. Dulu banyak pendukung saya bilang gitu, biarin Ahok mulutnya ember, comberan gitu kan, kasar, yang penting jujur, kerja keras gitu kan. Itu nggak benar juga. Kenapa? Pejabat publik itu ya tidak boleh berkata yang tidak baik juga di muka publik. Pejabat publik juga tidak bisa mengumbar kemarahan di depan publik. Nah jadi itu juga mesti diingat. Persoalan kita yang terpanggil tanda kutip hasrat melayani masyarakat, kadang-kadang lupa kita nih pejabat. Kita hanya kerja lupa pejabat, sehingga kelakuan kita itu nggak beda dengan aktivis. Waktu dorsop kita ngomong lupa kita pejabat publik, lagaknya kayak orang biasa kan, karena kita nggak belagak kayak pejabat kan. Kalau pejabat kan umum kan jaim apa, karena kita nggak, itu juga bahaya. Nah itu aja perlu diwaspadai, karena buat saya udah mulai belajar lebih baik sekarang. Wah. Ya. Wah, Keren. berarti 5 tahun ke depan nih, Bapak lebih kalem nih Pak ya?
kalem sih enggak lah. Artinya itu kita kan tetap keras untuk yang korupsi segala macam, kita kan sikat. Tapi kata-katanya kita udah mesti pikir ini kita pejabat publik ya. Agak jaim Jadi gitu jangan ya. jadi bukan jaim sih, ngomongnya yang untuk teladan dikit lah. Jadi Ahok berubah jadi Basuki Cahaya Purnama. Wah, keren. Jangan jauh. Bro Giring boleh juga Bro Giring pesan-pesan apa, ini kan banyak Bro dan Sis yang nonton. Pesan ke Bro and Sis, maksudnya ke Iya, penonton. ke semua yang nonton. Saya kan tugasnya suruh nyanyi aja. Saya nggak ada. Yang jelas sih buat warga DKI Jakarta dan juga semua Indonesia, nanti 15 Februari bakal ada pilkada ya di daerahnya. Please, sekarang tuh saatnya kalian untuk menentukan perubahan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik gitu. Caranya paling simpel adalah yang memilih, datang ke TPS, Ya. milih. Pokoknya jangan pernah namanya golput, karena golput tuh benar-benar totally tidak keren. Karena berarti lo apatis gitu untuk 5 tahun ke depan. Jadi apalagi pasti yang nonton ini kebanyakan ABG millennials gitu kan. Yang nggak labil tapi. Nggak labil kan. Yang jelas pokoknya tanggal 15 bangun pagi deh. Bangun pagi, mandi, sarapan, dan disitulah saat dimana kamu menjadi bagian perubahan bangsa dan negara ini. Keren. Sama ini kali Bro ya, kita kan sekarang banyak banget nih medsos, aneka macam forwardan broadcast message. Jangan gampang percaya sama Oh, iyalah. segala macam pesan yang berseliweran, karena sekarang banyak banget berita-berita yang nggak jelas asal usulnya dan kebenarannya. Betul. Jadi cek dan recheck selalu. Selalu cek and dicek. Nah Pak Ahok kan biasanya kan hari-hari serius. Tadi Bapak udah cerita kalau biasanya kadang-kadang suka nonton sama keluarga. Selain itu Pak, buat seneng-seneng, apalagi sih Pak yang biasanya dilakukan? Ada nggak waktu seneng-seneng Pak? Saya pikir bisa pulang ke rumah tidur aja udah seneng banget. Kalau kita kerja gitu ya. Iya, makanya saya bilang sama istri kan, yang penting kita jangan ribut lah. Ya kan? Makin pusing. Iya kan, kalau pulang. Itu bisa sini bisa lihat. Oh, oke. Nah, Sini. sebelah sini ya. Ini mesti ambil kartu lagi nggak? Udah. Nggak usah ya? Ambil. Oh, ambil. Berarti tolong enggak, di enggak. belakang. Belakang aja. Pintu? Buka. Pintu atau jendela? Kunci. Oh udah katanya. Oh, udah. Oke. Bisa ambil ini keluar ditahan lagi. Terus kiri nih ke sini. Oke. Jadi makanya masing-masing orang kamu merasa bersyukur seperti apa. Kalau saya bisa seharian sampai, biasa kerja pagi gitu kan di balai kota sampai maghrib itu, waduh, satu hari lewat. Nah, terus sudah paling makan kan, sama temen ngobrol makan di kerja, pulang ke rumah ya, kalau bisa nonton TV itu nikmat banget tuh. Jadi nikmatnya Nonton adalah nonton bioskop. TV ya. Saya bukan orang yang suka bunyiin lagu sebetulnya. Saya lebih suka istilahnya apa ya? Solitude istilahnya ya. bahasa Oh, Inggris. ketenangan. Diem. tenang. Iya, saya lebih suka diem. Gak ada yang nyangka loh Pak, Bapak yang biasanya kan ngomongnya banyak gitu ya Pak ya, tapi ternyata senang mendapatkan kesendirian itu ya Pak ya. Diem saya. Saya bisa dikurung di rumah seharian apa oke saya. Saya juga nggak nyangka Pak Ahok senangnya minum susu putih. Iya iya. Itu susu yang itu paling enak. Kalau Iya. pulang malam lapar gitu ya. Heeh. Buka kulkas dingin. Wah. Wah. Oke, ngerti kok mereknya yang mana. Soalnya anak saya juga minum itu, tapi kalau saya sebut ya Pak ya. Itu Nanti paling kita enak. ngomong nanti. Itu susu paling enak. Tapi abis ini pasti pada penasaran nih susunya apa Mbak? Ya ntar kita kasih tahu deh. Tapi ini sebelum Pak Ahok nanti belusukan Pak, kita ajak Bapak Seneng-seneng dulu, Pak. Nyanyi dulu yang happy Pak. Wah, lagu si Sanas nih. Krisya. Ini lagu tahun berapa? Lama. Saya masih kecil ya waktu denger lagu ini pertama kali nih. Belum lahir kali. Iya. 80-an kali ya. Iya, kayak 80-an. Berarti panjang juga ya. Kamu juga tahun 80-an. Semua tahun 80-an. Tadi udah nih. Ke pesta meriah, ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan Gembira di tengah pesta kulihat si dia, lincah gayanya, gaya masa kini, ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, aku jatuh cinta.
aku jatuh cinta. Dia pun menanti semi di hati. Di tengah pesta kulihat si dia, lincah gayanya, dandan masa kini. Ingin hatiku mencium dirinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, hura hura. Aku suka dia, suka dia. Aku jatuh cinta, jatuh cinta. Dia pun menanti cinta bersemi di hati. Bapak rasanya gimana Pak kalau misalnya ngeliat yang di Citos, di FX, terus semua orang Rame di banget. Pura rame banget itu? Seru tuh. Bapak tapi belum pernah datang tuh ya? Belum. Wah gila luar Seru, biasa. seru banget. Makanya ini yang saya selalu katakan dari dulu, kita kalau berpolitik, selama kamu menunjukkan terima suap, Anda juga tidak berpihak, dan tentu ada hasil ya. Orang akan mau kok keluar biaya, tenaga, uang. Nah itu kan stigma itu yang dulu orang pikir nggak mungkin dipatahkan. Iya. Nah itu yang saya patahkan. Enggak kok, karena orang kan merasa kamu jadi bagian dirinya yang berjuang. Lu nyanyi, kamu langsung merasa, oh saya nggak masuk ke politik nih, karena panggilan saya jadi penyanyi nih, artis nih. Berarti dia mewakili saya untuk memperjuangkan hak saya. Itu yang bapak saya bilang. Jadi bapak saya bilang begini, waktu saya mau pindah ke Kanada dulu Pak. Jadi bapak saya bilang, kamu percayalah satu hari kelak rakyat akan pilih kamu memperjuangkan haknya mereka. Itu yang bapak saya yakin. Dan ternyata terbukti ya Pak ya. Iya, rakyat akan berjuang. Dan orang bilang kalau ada duit gimana? Tapi Pak sekarang masih ada nggak sih Pak orang-orang kalau misalnya kampanye yang minta duit gitu, ada masih ada nggak Pak? Kalau sama saya kayaknya mereka udah malu ya. Dia udah tahu sama Ahok mah apa ya deh. Tapi sebenarnya itu yang harus terjadi di seluruh Indonesia ya Pak ya. Iya, Orang lama-lama dia kampanye merasa mau dapat jabatan kampanye dia. publik, jangan kemudian harus memberikan sesuatu di muka, tapi Iya. harus melayani pada saat mereka terpilih gitu ya Pak ya. Dan Tapi kan itu, partisipasi ya tapi Pak kan ya. susah dipercaya kan. Masa kan udah jadi yuk bohong. Nah, ya. Masih bohong kan? Iya. Makanya di situ saya katakan Anda butuh jabatan dulu untuk mempertontonkan karakter Anda. Makanya jabatan paling muda dan murah itu di DPRD tingkat 2. Dia udah jadi di situ tunjukin bahwa kamu tidak tergoda gitu. Nah itu jadi caranya begitu Bro dan Sis. Kita harus menunjukkan dulu kerjanya seperti apa, Iya. kemudian akhirnya dipercaya dan kita nggak perlu lagi mengeluarkan uang untuk misalnya pada saat kampanye dan ada orang-orang yang tiba-tiba ingin minta uang, itu nggak perlu lagi. Tapi keren loh Pak, sekarang Pak Ahok tuh udah memulai tren baru, tren masyarakat partisipasi dalam politik, apapun bentuknya ya Pak ya. Iya. Dan itu juga sebenarnya yang kita contoh dari Pak Ahok, kita mulai kita ketika membangun PS ini Pak kan butuh kantor ya Pak ya, sesuai dengan undang-undang. Nah kantor-kantor PSI di kecamatan itu pakai rumahnya para bro dan sis dan gratis loh Pak, mereka Seluruh mau Indonesia. kontribusi. Iya. Dan kita itu terinspirasi juga dari Pak Ahok ya. Itu yang harus lakukan seperti itu. Iya. Nah, ini kita udah mau nyampe lagi ke rumahnya Pak Ahok. Jadi itu edisi perdana. Kita hari ini edisi perdana nih Pak. JJS Jalan-Jalan Solidaritas. Jadi ceritanya kita nanti ganti-gantian. Hari ini kita ngajak dua orang baik nih, Pak Ahok dan Bro Giring. Terima kasih bilang baik. Terima kasih bilang baik. Dia belum tahu kelakuannya. Yang kelihatan aja deh. Gitu. Jadi nanti lain kali di lain kesempatan kita akan gantian nih ngajak tokoh-tokoh yang baik-baik lainnya yang inspiring untuk ikut JJS bareng mobilnya PSI. Kalau di kampung saya JJS itu namanya jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore ya. Kita emang terinspirasi dari jalan-jalan sore. Oh. Pak. Iya, Tapi kita jadinya karena jalan-jalan belum tentu nih. sore, jadinya jalan-jalan Iya, solidaritas. jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. JJS, gitu ya Pak ya. Oke para bro dan sis, terima kasih udah gabung sama kita. Kita sudahi dulu nih karena Pak Ahok udah waktunya bentar lagi mau belusukan sama Bro Giring. Katanya hari ini mau ke Jogja ya Bro ya? Iya, mau jauh pesawat. Yang berapa nih? Sengaja Keburu nih? buru sengaja dipindahin buat ketemu Pak Ahok. Oh. Spesial mas Pak Ahok.
Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk Iya. semua masyarakat, semua Yang donor kurang yang cuma nonton. satu. Apa tuh, Pak? Aku nggak bisa nyanyi Laskar Pelangi. Oh, bisa Pak. Terang banget kan Pak. Semangat Pak, semangat. Yang penting Tarajananya keren banget, Pak. Tarajananya keren banget. Yang penting Bapak 5 tahun ke depan membuat Jakarta menjadi tempat yang lebih baik lagi Pak. Itulah Pak. Siap, Laskar Pelangi biar siap. saya handle Pak. Tenang aja Pak. Ya nyanyi-nyanyi kita serahkan kepada Iya. artinya, Bro Giri. Tapi Bapak ya kita berjuang terus Pak. Kita berjuang bareng Pak. Iya, dan Tapi masih ada harapan bisa nyanyi nggak kira-kira? Terajana bisa, Terajana. Kalau Terajana bisa, karena dari kecil kayaknya Pak. Ini lagu perpisahan kita Terajana aja deh. Sekarang kita diem semua, Pak Ahok aja Ahok nyanyi. aja sekarang. Kita jadinya penari latar, penari latar. Mana aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, lembutnya kulit lembu. Oke. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Selamat belusukan ya, Pak, dan good luck. Mudah-mudahan Ayo, lancar sampai semua, selesai makasih nanti. ya. Bye, dah. Oke, bye. Bro Giring dong yang bagian ini. apa nih? Nyanyi lagi? Coba cekok tadi cekok. Nggak bisa nginandu. Gila ya, kalau udah ngomong diem, gue cuma pengen dengerin. Iya gak sih? Udah mati nih udah. Oh, enggak. Nah, masih oke, ada. udah finish. Oke.